Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Sore di Tlogomas Lembap. Salon kecil itu setengah terbuka, kipas berputar pelan, wangi semprotan rambut bercampur lotion. Nur Hadi berdiri di ambang pintu sambil merapikan kerah. Niken Ayu menoleh dari balik meja kasir. Kerudungnya rapi namun bagian depan turun saat ia merapikan poni klien. Tatapannya singkat tetapi tajam. Nur Hadi merasa napasnya pendek. Ia duduk di kursi tunggu. Musik radio mengalun pelan. Niken selesai bekerja lalu mengajak Nur Hadi mendekat. Ujung kerudungnya menyentuh pundak. Jarak mereka dekat. Aroma tubuh Niken hangat. "Mas datang lagi," ucapnya pelan. "Aku lewat." "Sekalian tanya kabar," jawab Nur Hadi. Niken tersenyum kecil. Ia berdiri di sisi Nur Hadi, seolah menilai potongan rambutnya. Jemarinya menyentuh pelipis. Sentuhan itu singkat tetapi jelas. Nur Hadi diam. Dadanya berdebar. Niken kembali menata kerudung yang turun. Gerakannya lambat. "Aku butuh motor," kata Niken. "Merek yang itu. Biar aman pulang malam. Biar tidak menumpang orang." Nur Hadi mengangguk. Ia paham nama merek yang disebut. Harga motor itu tinggi. Gajinya tidak cukup untuk tunai. Tabungannya tipis. Ia menghitung di kepala. Cicilan terasa berat. Namun rasa ingin menyenangkan Niken menekan kuat di dadanya. "Kalau ada, kita bisa banyak jalan," Niken menambahkan. Ia menatap mata Nur Hadi. Kedipan matanya pelan. Ia tidak memperbaiki kerudung yang kembali turun. "Aku usahakan," kata Nur Hadi. "Jangan lama," balas Niken. "Kalau lama, aku bingung." Kipas mendadak macet. Udara berhenti bergerak. Salon pengap. Pintu kaca bergetar pelan. Tidak ada orang di luar. Niken menoleh lalu kembali menatap Nur Hadi. Mata mereka bertemu. Nur Hadi kembali mengangguk. Di luar, siang menggelap. Lampu neon berkedip lalu stabil. Niken merapikan meja. Ia mengambil kolon dan menyemprot pergelangan tangan. Aromanya bersih. Ia mendekat dan menyodorkan tangannya pada Nur Hadi. "Coba, suka tidak?" katanya. Nur Hadi mendekat. Hidungnya hampir menyentuh kulit Niken. Ia menarik napas perlahan. Kulit lengan itu hangat. Niken tidak bergerak. Mata mereka bertemu. Nur Hadi mundur setapak. "Bagus," katanya. "Kalau begitu, jangan buat aku menunggu," ucap Niken. Nur Hadi keluar dari salon. Di teras, ia bertemu Wahyu Aji yang baru memarkir motor. Wahyu menatap wajah Nur Hadi yang memerah. "Kau serius sama dia?" tanya Wahyu. "Aku suka. Dia baik," jawab Nur Hadi. "Jangan buta. Ia minta motor. Merek mahal. Gajimu terbatas. Aku tidak melarang, tapi pikirkan. Jangan terjebak," kata manis. "Tubuh dekat itu godaan." Nur Hadi menatap ujung sepatunya. Dadanya masih berdebar. Ia mengingat sentuhan tadi. Ia merasa hangat sekaligus cemas. "Kalau aku cicil," katanya pelan. "Kalau cicil, hidupmu ketarik. Pemotongan karyawan di gudang sedang dibahas. Kau siap jika dipecat?" potong Wahyu. "Aku sahabatmu. Aku bicara jujur." "Jangan menuduh dia," jawab Nur Hadi. "Dia hanya ingin aman pulang." Wahyu menghela napas. "Baik, pilihan ada di kamu. Ingat yang kubilang." Mereka berpisah di gang. Nur Hadi berjalan ke arah kontrakan. Hawa dingin turun cepat. Ia merapatkan ke meja. Di kepalanya angka bergerak seperti daftar. Cicilan per bulan. Biaya makan. Uang ibu. Sisa tabungan. Semua terasa sempit. Namun bayangan wajah Niken menyusup di sela hitungan itu. Senyum kecil. Jemari menyentuh pelipis.
Ia berhenti di depan kios yang tutup. Gang sunyi. Dari kejauhan terdengar klakson pendek. Nurhadi menoleh ke arah salon. Pintu kaca terkunci. Lampu di dalam meredup. Ia menarik napas lalu melangkah lagi. Di mulut gang, angin menampar dingin. Nurhadi menatap telapak tangan, seolah masih ada sisa aroma kolon Niken. Ia kembali mengendusnya dan dada berdebar. Ia berjalan pulang dengan kepala penuh hitungan. Di ujung jalan, langkahnya ragu. Ia ingin memiliki Niken, tetapi ia takut jatuh pada beban. Ia bimbang antara membuat Niken bahagia dan mampu membayar kebutuhan. Telepon bergetar di saku. Ia tidak segera melihat. Ia masuk ke halaman kontrakan. Malam turun. Nurhadi menatap pintu kamar yang gelap. Tangan kirinya masih menahan sisa wangi di kulit. Ia berdiri beberapa detik. Lalu ia menekan tombol ponsel dan menatap layar yang menyala sendiri. Layar ponsel masih menyala di tangan Nurhadi. Sisa wangi di kulit telapak membuat dadanya kembali berdebar. Malam di kontrakan dingin. Dari luar, suara sepeda melintas lalu hilang. Pesan pertama masuk. Niken menulis singkat, meminta kepastian. Pesan kedua menyusul, menanyakan waktu pembelian. Pesan ketiga menutup ruang tawar. Nurhadi menelan ludah. Ia mengetik lalu menghapus. Ia menghitung di kepala, mengingat cicilan, biaya dapur, uang untuk ibunya. Lampu kamar berkedip lalu stabil. Ia merasa tengkuknya dingin dan merapatkan kerah. Jari telunjuknya menekan kirim. Sabtu aku survei, tulisnya. Jangan survei. Beli saja, balas Niken. Besoknya, rapat di gudang berjalan kaku. Atasan memberi pengantar tentang efisiensi dan perubahan volume. Beberapa bagian akan dikurangi. Wajah rekan kerja tegang. Kertas absen berputar. Nurhadi menatapnya hingga kabur. Kepala bagian menyebut 2 divisi yang terkena dampak. Nama belum turun. Ia mendengar desis rendah di belakang dan memilih diam. Ponsel bergetar lagi di saku celana. Ia tidak berani mengeluarkannya. Setelah rapat bubar, Wahyu Aji mendekat. Kau kelihatan pucat, kata Wahyu. Tidak apa, jawab Nurhadi. Dengar kalimat tadi. Kau pikir aman. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin semuanya baik. Wahyu menarik napas. Kalau benar kena, cicilanmu yang menjerat. Nurhadi tidak sanggup menanggapi. Ia berjalan ke tepi gudang. Suara forklift menabrak palet kosong dan memantul di dinding. Ia membuka ponsel. Ada 3 pesan dari Niken. Nada tulisannya semakin keras. Ia menulis soal cicilan. Jawaban datang cepat dan dingin. Aku tidak mau cicilan. Aku tidak mau ribet. Aku butuh waktu, balas Nurhadi. Kalau lama, selesai. Sore itu, Nurhadi membawa kotak kecil ke salon. Lampu neon di dalam redup. Niken berdiri di belakang meja, kerudungnya tidak kencang. Ia menerima kotak dengan kedua tangan. Jemarinya menyentuh punggung tangan Nurhadi dan menahan sejenak. Sensasinya membuat Nurhadi menahan napas. Niken membuka kotak lalu menutup lagi tanpa banyak reaksi. Ia mengembalikan kotak itu dengan wajah datar. Ini bukan yang kubutuhkan, ucap Niken. Aku ingin tunjukkan keseriusanku, kata Nurhadi. Aku sudah dengar soal pengurangan pegawai di gudangmu. Aku tidak mau menunggu orang yang tidak pasti. Aku akan usahakan. Aku hanya minta waktu. Niken melangkah mendekat. Bibirnya nyaris menyentuh telinga Nurhadi saat berbicara. Suaranya rendah dan lambat. Aku butuh motor itu. Aku tidak ingin naik boncengan orang. Aku ingin pulang sendiri. Aku ingin kau yang menyiapkan. Kalau tidak, aku pergi. Nurhadi mengangguk pelan. Ia bisa merasakan hangat napas Niken, lalu dingin di punggung yang datang tiba-tiba seperti angin halus dari belakang. Kaca pintu bergetar sangat kecil. Tidak ada orang lewat di luar. Niken mundur setapak dan membenarkan kerudung yang bergeser. Ia menatap Nurhadi tanpa senyum. Besok aku tunggu jawaban, katanya. Besok aku kabari, balas Nurhadi. Saat keluar dari salon, Wahyu Aji sudah menunggu di teras. Mata Wahyu mencari jawaban di wajah Nurhadi. Jalan Tlogomas padat.
Bus kecil melintas. Bau bensin menyengat. Warung sebelah menutup tirai korden. Langit mulai tua. Dia menolak, tebak Wahyu. Ia maunya tunai, ucap Nurhadi. Kau dengar rapat tadi. Ini bukan saat yang tepat. Kalau aku mundur, aku kehilangan dia. Kalau kau maju, kau bisa kehilangan dirimu. Nurhadi menatap lantai teras. Hatinya tertarik kedua arah. Ia ingat jemari niken yang menahan punggung tangannya. Ia ingat kalimat ancaman yang pendek. Ia ingat gosip di kampung tentang Gono yang menghabiskan uang untuk pacar dan akhirnya menanggung malu. Ia tidak ingin namanya menyusul gosip seperti itu. Namun ia juga tidak ingin nama niken berpindah ke mulut orang lain. Aku akan pikirkan malam ini, kata Nurhadi. Jangan lama. Bukan untuk menuruti dia. Untuk menyelamatkan dirimu, sahut Wahyu. Mereka berjalan ke parkir motor. Ada getar kecil di kantong celana Nurhadi. Pesan baru dari niken masuk lagi. Ia tidak membuka. Ia menyalakan motor dan helm menutup kepala. Di balik kaca bening, napasnya memantul dan kembali ke wajah. Ia memegang setang lebih kencang dari biasa. Wahyu menepuk punggungnya lalu pergi. Perjalanan pulang terasa panjang. Lampu jalan memotong gelap di sela pepohonan. Di satu tikungan, motor Nurhadi seperti berat sebentar lalu kembali normal. Ia mengatur gas. Dadanya mengetuk pelan. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghitung pengeluaran, tapi hitungan selalu kalah oleh bayangan leher niken saat kerudungnya turun. Ketika masuk halaman kontrakan, ponsel kembali bergetar. Ia mematikannya tanpa membuka. Di depan pintu kamar, Nurhadi berdiri. Udara dingin menusuk kulit. Ia menempelkan dahi ke daun pintu yang dingin. Ia tahu ia harus memilih. Namun ruang di dadanya tetap sempit dan panas. Ia membuka pintu perlahan dan menahan napas di ambang, seolah sesuatu di dalam sedang menunggu tanpa suara. Pintu kamar yang tadi terasa menunggu tanpa suara masih tertutup rapat di kepala Nurhadi saat ia berdiri di trotoar sempit depan salon. Nafasnya pendek. Ia menyiapkan kalimat tenang agar tidak memicu pertengkaran. Lampu neon di atas pintu berdengung kecil. Udara siang menekan. Niken Ayu keluar membawa dompet kecil, kerudungnya longgar dan menampakkan garis leher. Nurhadi melangkah setapak, berusaha tersenyum, namun tatapan niken dingin seperti tidak pernah ada percakapan manis di hari lalu. Beberapa perempuan dari warung sebelah berhenti mengunyah dan menoleh. Dua pegawai salon mengintip dari balik tirai. Aku belum bisa hari ini, kata Nurhadi, suaranya datar. Aku masih hitung biaya. Aku butuh waktu. Aku sudah bilang aku tidak mau menunggu, jawab niken tanpa ekspresi. Kau janji. Kau yang minta aku percaya. Aku tidak membatalkan. Aku hanya minta waktu pendek. Aku akan cicil kalau perlu. Aku tidak mau cicil. Tekanan di dada Nurhadi naik. Ia menatap ujung sandal niken yang bersih, jemari kaki terawat, semua tampak rapi. Ia merasa kecil. Satu motor berhenti di tepi jalan, knalpotnya berderak. Tiga anak muda menoleh sambil tertawa pendek, lalu diam ketika melihat raut niken. Nurhadi mendekat setengah langkah. Niken tidak mundur. Jarak mereka ketat. Hembus napasnya terasa. Nurhadi mencoba menahan diri agar tidak memegang lengan itu. Ia ingat betapa mudahnya ia kehilangan kendali ketika kulit mereka bersentuhan. Aku ingin yang jelas, ucap niken pelan. Kalau tidak, selesai. Aku sayang padamu, sahut Nurhadi. Jangan perlakukan aku seperti orang asing. Beberapa detik menggantung. Niken menatapnya lama, lalu tiba-tiba meludah tepat di wajah. Hangat dan asin menyentuh pipi Nurhadi. Suara kecil dari para penonton pecah. Seseorang menahan tawa. Orang lain menggumam. Nurhadi menghapus dengan punggung tangan. Tenggorokannya kering. Di balik tirai, pegawai salon menutup mulut. Muka Nurhadi panas. Ia menahan amarah agar tidak menyala. Ia tahu sekali ledakannya hanya akan menjadi bahan gosip. Jangan datang lagi kalau tidak membawa motor, kata niken. Aku tidak suka dijanjikan. Aku tidak menipu, balas Nurhadi. Aku hanya butuh waktu. Waktu tidak membuatmu punya uang.
Nurhadi bergeser setapak. Ia mendengar namanya disebut pelan oleh seseorang di warung. Ia menangkap kata keluarga dan malu. Kata itu menempel. Ia ingin membalas, tetapi suaranya tertahan. Ia memilih diam. Ia memilih menunduk agar tidak terlihat matanya yang panas. Ia tahu setiap kalimat dapat bersarang di lidah orang kampung dan kembali lagi sebagai cerita yang memberatkan ibunya. Suara mesin mobil mendekat. Sebuah sedan berhenti di bahu jalan. Seorang lelaki turun, kemeja rapih, parfum tajam menyerang hidung. Lelaki itu menoleh singkat kepada Nurhadi, lalu pada Niken. Niken melangkah mendekat dan merapatkan tubuhnya di sisi lelaki itu. Ia memperbaiki kerudung dengan gerak halus, lalu tanpa ragu menyentuhkan lengan ke lengan. Lelaki itu menunduk sebentar, berbicara di telinga Niken, membuat pipi Niken merona. Nurhadi melihat semuanya seperti ditahan di tempat. Dadanya sesak. Rasa sakit yang datang bukan karena kata-kata, tetapi karena jarak tubuh yang ditunjukkan di depan matanya. "Kau sudah mengerti?" kata Niken pendek pada Nurhadi. "Aku butuh yang pasti." "Aku mengerti," jawab Nurhadi pelan. "Aku hanya tidak menyangka kau akan memilih cara ini. Kau yang membuatku memilih." Lelaki itu membuka pintu. Niken masuk setengah, lalu menoleh ke arah Nurhadi dengan wajah datar. Sorot matanya tidak menawarkan ampun. Mobil kembali hidup. Dari warung sebelah, satu suara menggerutu tentang perempuan yang pandai mengambil hati laki-laki. Suara lain membalas tentang laki-laki yang bodoh oleh cinta. Nama Nurhadi kembali disebut. Ia menelan semuanya bulat-bulat. Ia mengatur napas agar tidak pecah. Wahyu Aji muncul dari arah ruko, menilai keadaan dalam sekali pandang. Ia tidak menyentuh Nurhadi. Ia berdiri di samping, memberi ruang untuk memilih kata. "Kau tidak perlu bicara apa-apa," ucap Wahyu perlahan. "Ayo minggir." "Orang-orang melihat," kata Nurhadi lirih. "Orang-orang selalu melihat." Nurhadi mengangguk kecil. Ia melangkah memisahkan diri dari trotoar itu. Sepanjang langkah, matanya menangkap pantulan dirinya di kaca ruko. Wajahnya buram. Di belakangnya, mobil tadi melaju pelan dan menghilang di ujung jalan. Hawa siang berubah lebih lembab. Lampu neon di atas pintu salon kembali berdengung tanpa jeda. Nurhadi berhenti di tempat teduh, memejam sesaat, lalu membuka mata lagi. Ia ingin memutus saja, namun ingatan pada bibir yang pernah ia cium dengan lutut gemetar meremas perutnya. Ia ingin bertahan, namun harga diri yang terinjak menolak diajak kompromi. Ia menatap ke arah pintu salon yang tertutup, merasakan sesuatu mengendap di tengkuk, semacam dingin yang tidak wajar, seperti ruang yang memelototi balik. Ia menarik napas panjang, menahan di dada, dan tidak segera menghembuskan. Dingin di tengkuk yang tadi menahan napas masih tertinggal di kepala Nurhadi saat malam jatuh di Tlogomas. Lampu gang menyala pucat. Hawa lembab merayap dari halaman kos tempat Niken tinggal. Jam sudah lewat tengah malam ketika sedan biru menepi di depan pagar. Pintu terbuka dan Niken turun dengan langkah oleng. Kerudungnya miring, rambut menempel di kulit leher. Ia tertawa kecil lalu mengangkat tangan pada sopir. Mobil itu pergi tanpa suara panjang. Niken meraba kunci di tas kecil, namun pintu kamar ternyata tidak terkunci. Ia mendorong daun pintu dengan bahu dan masuk sambil menutup tirai setengah hati. Dari ujung koridor, dua orang berjaket gelap melangkah cepat. Satu berhenti di mulut tangga, menoleh kiri kanan. Satu lagi menuju kamar Niken. Jejak langkahnya nyaris tidak terdengar, hanya desis kain bergesek di tembok. Pintu yang tidak terkunci memudahkan. Niken menoleh karena merasa angin bergerak. Ia belum sempat memperbaiki kerudung. Hidungnya menangkap aroma benda besi yang dingin. Tangan yang keras mendorongnya ke sisi ranjang, sementara telapak lain menutup mulutnya rapat. Niken menendang lemah. Ada beberapa sentuhan benda tajam yang cepat dan berulang. Tubuhnya melemas di atas kasur. Tirai bergerak pelan. Koridor kembali sunyi. Dua bayangan pergi seperti baru menuntaskan tugas. Pintu kamar menutup setengah. Di rumah kontrakan, Nurhadi tidak bisa tidur. Ponsel di meja berkedip lalu mati. Ia duduk menatap dinding, telinga seolah menangkap suara jauh yang tidak jelas.
Ia memejam sebentar, lalu terbangun karena rasa sesak tanpa sebab. Ia berdiri, menyalakan keran, membasuh muka, dan menatap mata sendiri yang bengkak. Ia tidak mengira apapun, hanya dadanya semakin berat. Ketika ia kembali ke ranjang, suara sirene singkat memotong udara di kejauhan. Ia menahan napas dan menoleh ke jendela gelap. Pagi, koridor kos sudah padat. Polisi dari Lowokwaru memasang garis dan mengarahkan warga agar menjam. Seorang petugas menulis di papan kecil, seorang lain memotret. Tetangga kamar menutup mulut dan menunjuk tirai. Kepala kos pucat. Ia bicara terbata pada polisi. Pintu tidak rusak. Mungkin tidak terkunci, katanya. Saya kaget. Saya tidak dengar apa-apa. Siapa yang terakhir melihat korban? Tanya penyidik. Seorang lelaki mengantar tadi malam, jawab tetangga, ragu. Istri lelaki itu pernah datang marah-marah, selutuk warga lain. Katanya suruh menjauh. Jangan menyimpulkan, potong petugas. Kami butuh keterangan jelas. Bisik warga menyebar di gang. Ada yang bilang Niken punya banyak teman lelaki. Ada yang bilang ia baik pada pelanggan, namun salah memilih. Ada yang menuduh tanpa bukti. Ada yang menyalahkan cara berpakaian. Wajah-wajah menegang antara iba dan amarah. Sorot mata berubah dari cemas menjadi menuding. Kabar itu berpindah ke warung, ke grup pesan, ke telinga keluarga Niken di luar kota. Nurhadi datang belakangan dengan langkah ragu. Ia berdiri di luar garis. Matanya menangkap kasur yang tampak kusut, bungkusan kain, dan sepatu Niken di bawah kursi. Napasnya pendek. Kepala kos menoleh dan terlihat tidak nyaman. Ada yang berbisik menyebut nama Nurhadi. Ada yang menatapnya lama. Ia menunduk dan menggenggam ponsel erat. Wahyu Aji menyusul, berdiri di sisi, tidak banyak bicara. Wajah Wahyu kaku. Jangan dekat garis, kata seorang petugas. Kami kenal, jawab Wahyu pelan. Kami hanya lihat dari sini. Kalau kenal, nanti ikut ke kantor untuk keterangan. Nurhadi menelan ludah. Saya siap, ucapnya. Seorang ibu bercerita pada polisi bahwa beberapa jam sebelumnya ia mendengar pintu berbunyi. Seorang bapak mengaku melihat dua bayangan lewat di depan musola. Namun ketika ditanya waktu tepatnya, ia ragu. Warga saling memeriksa ingatan. Ada rasa takut di balik kesaksian. Ada yang memilih diam, khawatir ikut terseret. Ada yang memaksa menyambung cerita agar tampak berguna. Polisi mencatat perlahan, menahan penilaian, meminta ulang keterangan. Jadi ada lelaki yang sering mengantar, ulang penyidik. Sering, jawab tetangga singkat. Nama, tanya penyidik. Tidak tahu. Pernah lihat istrinya. Pernah marah di depan pagar. Satu kalimat memancing kalimat lain. Gosip menyusup di antara pertanyaan. Petugas menutup percakapan, lalu memanggil kepala kos ke sisi. Mereka berdiri agak jauh. Nurhadi melihat sorot kamera menatap ke arah kamar. Ia mendengar suara kain plastik bergerak. Dadanya seperti ditarik. Ia menatap sandal Niken yang terpental miring. Tangannya gemetar. Ada jarak pendek dari garis ke pintu, tetapi jarak itu terasa tidak terjangkau. Ia memejamkan mata dan menarik napas pelan. Siang menggantung tanpa arah. Salon belum membuka tirai. Kursi di warung dibiarkan kosong. Orang lalu lalang menahan suara, namun mulut tetap bergerak. Ada yang membela, ada yang menyalahkan, ada yang menghitung ulang apa yang dilihat. Antara asmara rahasia dan ancaman rumah tangga orang, semua orang berhak menilai. Antara bukti dan fitnah, semua orang ingin didengar. Antara rasa iba dan kemarahan, wajah Niken dibagi-bagi di kepala banyak orang. Nurhadi berdiri lama sampai bayangan tubuh memanjang. Ia tahu hidupnya berubah tanpa ia memilih. Ia tidak menoleh saat Wahyu menyentuh bahu. Ia hanya menatap garis kuning yang diam dan merasa ruang sekitar makin sempit, seolah udara menahan sesuatu yang tidak mau pergi. Mata Nurhadi masih merekam garis kuning dan sandal yang miring ketika malam jatuh di kontrakan. Ruangan dingin. Setelah pemakaman siang tadi, tubuhnya lelah, tetapi kepalanya tidak mau diam. Pintu kamar ditutup, lampu dinyalakan setengah,
jendela dibiarkan sedikit terbuka. Ia duduk di tepi ranjang dengan telapak tangan menutupi wajah. Rasa malu dan marah saling tarik. Ia mengingat tatapan orang, bisik tetangga, dan kabar yang terus beredar. Di sela itu, ada ingatan ciuman pendek di depan salon, saat lututnya gemetar dan Niken menahan dagunya agar tidak kabur. Ingatan itu datang seperti dorongan yang menyesakkan. Suara seperti orang menahan tangis muncul dari arah jendela. Awalnya tipis, lalu jelas. Tirai bergerak pelan walau angin tidak terasa. Nur Hadi menegakkan punggung, memandang ke sisi kaca yang memantulkan bayangannya sendiri. Tangis itu tidak menjerit, hanya mengusap telinga, seperti orang memanggil tanpa menyebut nama. Ia berdiri dan menutup jendela. Suara itu tidak hilang. Ia menarik tirai sampai rapat. Suara itu tetap di dalam. Kulit di lengan merinding. Hidungnya menangkap wangi halus yang dikenal. Parfum yang pernah menempel di pergelangan tangan Niken. "Siapa di sana?" bisik Nur Hadi. Suaranya pecah. Tangis mereda lalu timbul lagi, sekarang dari arah dekat ranjang. Kasur terasa lembab di paha. Saat ia menekan telapak, cairan pekat memoles jari. Warnanya gelap. Ia menengadah, memeriksa langit-langit yang kering. Tidak ada tetesan dari atas. Ia mengusap jari ke kain dan mencoba berpikir lurus. Pipa bocor tidak mungkin, atap tidak basah, gelas di meja kosong. Ia menahan napas agar tidak panik, namun dada tertekan. Ia mengangkat selimut, memeriksa permukaan kasur. Basah merayap ke arah bantal. Tangis terdengar lagi, lebih dekat, seperti di sisi telinganya. "Aku tidak kuat kalau ini mainan," kata Nur Hadi lirih, mencoba marah tetapi suaranya lemah. "Jangan ganggu aku." Tidak ada jawaban. Hanya tirai yang mengembang lalu mengempis seperti ada orang berdiri di belakangnya. Nur Hadi memalingkan wajah ke sudut kamar. Di sana, Niken tampak berdiri bersandar pada tembok. Rambut panjang menutup sebagian wajah. Lehernya pucat, mata gelap menatap lurus. Kerudungnya tergeser. Pakaian seperti masih yang terakhir ia kenakan. Tidak ada suara dari bibir. Hanya tangis yang menempel di udara. Nur Hadi tidak bisa berteriak. Rahangnya mengunci. Lututnya lemas. Ia mencoba mencari kata dan yang keluar hanya nafas pendek. "Niken," ucapnya sangat pelan. "Kalau kamu butuh sesuatu, katakan. Jangan seperti ini." Sosok itu tidak bergerak. Hanya garis rambut yang menurun ke bahu. Nur Hadi mengangkat tangan, tetapi tidak berani mendekat. Ia ingat tangan Niken yang dulu menahan punggung tangannya saat menerima hadiah kecil, suhu kulitnya yang hangat, cara bibirnya menekan kata-kata ketika meminta motor. Ingatan itu mendorongnya satu langkah. Sosok di sudut menghilang sekejap, seperti ditarik dari permukaan dinding. Tangis berhenti seperempat detik, lalu kembali. Ranjang kembali terasa basah di sisi lain, seolah ada yang duduk sebentar lalu berdiri. "Jangan di sini," katanya, lebih keras, tapi tetap bergetar. "Aku belum berani." Dari ruang tengah, suara ibu batuk sekali lalu diam. Nur Hadi menahan dorongan untuk berlari ke kamar ibu. Malu menahan langkah. Ia laki-laki, ia tidak mau terlihat seperti anak kecil yang takut. Ia mencoba menata napas dan mencari penjelasan biasa. Ia membuka lemari kecil, memeriksa botol lotion yang mungkin tumpah, memeriksa botol minyak kayu putih, memeriksa termos. Tidak ada yang bocor. Di lantai dekat kaki, ada noda yang belum sempat mengering. Ia menyeka dengan handuk, lalu menempelkan telapak ke dada karena degupnya makin cepat. "Niken," ia memanggil lagi, lebih pelan. "Kalau ini salahku, aku minta maaf." Tirai kembali bergerak, kali ini lebih halus. Suara tangis menipis, lalu menggantung di udara seperti sisa. Nur Hadi berdiri di tepi ranjang, memandang seluruh sudut kamar. Keringat dingin turun dari pelipis. Ia tahu ada jarak tipis antara takut dan penasaran. Ia tahu ia ingin percaya pada hal yang bisa dijelaskan, tetapi apa yang ada di depannya tidak memilih jalan yang mudah. Ia mematikan lampu setengah, membiarkan kamar dalam cahaya redup. Ia duduk perlahan. Kasur terasa dingin di bawah paha. Ia menunduk, menekan wajah ke kedua telapak, lalu membiarkan telinga mendengar lagi.
Tangis itu tidak pergi. Ia mengangkat kepala perlahan, menahan nafas, dan menatap jendela yang kembali bergeser sendiri tanpa bunyi. Tangis yang tidak pergi dari kamar masih tersisa di telinga ketika Nurhadi menyalakan motor malam itu. Udara Tlogomas dingin. Jalan rindang membuat lampu jalan terlihat kecil. Ia menarik gas pelan. Di tikungan pertama motor terasa berat seperti membawa sesuatu. Ia menoleh sebentar ke spion. Hanya helmnya sendiri yang memantul. Hembusan dari dalam helm lembab dan membuat kaca sedikit berembun. Ia mengusap bagian dalam dengan telunjuk, lalu melaju lagi dengan dada yang tegang. Di depan gerbang kampus, dua mahasiswa menyeberang dan berhenti untuk menatap. Salah satunya menunjuk jok belakang motor Nurhadi, lalu berbisik pada temannya. Nurhadi tidak berhenti. Ia menambah gas, tetapi motor kembali melambat seperti ada beban. Parfum yang ia kenal menyusul dari arah tengkuk. Wangi itu menempel dan berubah hangat. Nurhadi menarik napas pendek. Dahi basah. Jari di setang kaku. Ia ingin menenangkan diri dengan mengingat jalan pulang yang biasa, namun bayangan Niken di sudut kamar menutup kepala. Di pertigaan yang gelap, seorang warga yang sedang mengikat gerobak menoleh. "Mas Nurhadi," panggilnya, suaranya cemas. "Pulang sudah malam. Hati-hati." Nurhadi hanya mengangkat tangan. Warga itu memandang jok belakang motor dengan alis bertaut. Nurhadi membuang pandang ke depan. Ia tahu kabar sudah menyebar. Ia tidak siap mendengar versi baru dari mulut orang. Ia memilih diam, menahan semua sendiri agar tidak menambah malu di rumah. Sampai di ujung gang, motor kembali berat. Helm seperti dihembusi dari dalam. Ada embun kecil yang tidak hilang bahkan setelah kaca ia lap beberapa kali. Nurhadi menepikan motor di bawah pohon, mengangkat helm, dan menutup matanya sesaat. Parfum itu datang lebih jelas. Ada sensasi halus menyentuh belakang leher. Bukan angin. Tidak ada angin. Ia menahan diri agar tidak menyebut nama Niken keras-keras. Ia merapikan jaket dan memutuskan melanjutkan beberapa meter terakhir dengan hati yang disetel untuk menahan apapun. Pintu kontrakan terkunci setengah. Saat ia dorong, daun pintu bergerak pelan lalu menutup lagi di belakangnya. Ruang depan sunyi. Kamar ibu gelap, hanya ada nyala kecil dari lampu tidur. Bau masakan siang tadi masih samar. Nurhadi membuka helm dan menaruhnya di meja. Bagian dalam helm basah seperti diselimuti napas. Ia menyeka dengan tisu. Tangannya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Aku tidak apa-apa," katanya pelan. "Ini hanya takut." Saat ia melangkah ke kamar, pintu bergerak sendiri sebelum tangannya menyentuh gagang. Tirai di jendela kamar bergeser pelan, lalu diam. Parfum itu masuk mendahului seluruh benda. Kulit di lengan Nurhadi merinding. Ia menatap tempat tidur. Kasur tampak kering, tetapi udara di atasnya terasa dingin dan padat. Dada Nurhadi mengeras seperti dipeluk dari jarak yang sangat dekat tanpa sentuhan yang terlihat. Lehernya hangat seperti dihembusi dari belakang. Ia menelan ludah dan berdiri di sisi pintu tanpa berani maju. "Aku capek," ucap Nurhadi. Suaranya memecah keheningan. "Kalau kamu ada, jangan buat aku tambah takut." Suara perempuan menjawab sangat lembut dari arah kepala ranjang. "Peluk aku." Kata itu pendek. Tidak tinggi, tidak rendah. Jernih. Nurhadi menutup mata. Ia tahu tubuhnya merindukan sentuhan yang pernah membuatnya tenang. Ia juga tahu yang meminta bukan manusia. Ia berdiri saja di tempat, tidak maju dan tidak mundur. Nafasnya terasa diukur. Kulit punggungnya seperti disentuh ujung jari yang dingin. Ia menahan dorongan untuk meraih selimut dan menutup semua sampai ke kepala. Malu menahannya. Ia tidak ingin lari ke kamar ibu. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia mengetatkan rahang dan membuka mata lagi. "Kalau kau Niken," katanya pelan, "jangan minta seperti itu. Aku takut." "Tadi kamu bilang minta maaf," suara itu berkata lebih dekat. "Sekarang dekap aku." Nurhadi memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Ia melangkah setapak. Ruangan seperti menutup. Parfum semakin kuat. Ada hembus yang menyentuh tulang belikat.
Helm di meja berbunyi pelan seperti ada yang menekan busanya. Nurhadi menoleh dan melihat Faizar bergerak sedikit lalu diam. Ia kembali menatap ranjang. Bayangan di permukaan spray bergeser seperti ada yang duduk sebentar. Ia mengangkat tangan setinggi dada, ragu, lalu menurunkannya lagi. Degupnya makin keras. "Aku tidak bisa," katanya, hampir tidak terdengar. "Aku ingin, tapi aku takut." Sunyi kembali menutup kamar. Pintu bergeser 2 cm lalu berhenti. Jendela sedikit terbuka seakan ada orang yang baru saja melongok keluar. Parfum itu mereda, tetapi tidak pergi. Nurhadi berdiri sampai betisnya pegal. Ia tidak ingin tidur, namun tubuhnya letih. Ia menoleh ke helm yang masih basah di dalam. Ia menatap tirai yang berhenti bergerak. Lidahnya kering. Ia duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak, menahan dorongan untuk rebah, dan membiarkan udara dingin merayap pelan ke sela napas tanpa satupun jawaban yang membuatnya yakin. Udara dingin yang tadi merayap di napas masih tertahan ketika Nurhadi duduk di tepi ranjang. Ia tidak rebah. Ia berjaga sampai pagi mendekat. Kabar penangkapan 2 pelaku datang lewat berita lokal siang hari. Motif cemburu dan uang disebut jelas. Foto garis polisi muncul di layar. Nurhadi menatap tanpa suara. Ia berharap tubuhnya tenang, tetapi malam berikutnya justru melawan. Kemeja yang digantung di belakang pintu basah tanpa sebab. Saat diperas, tidak ada bau sabun. Di cermin kecil dekat meja, bayangan perempuan muncul sebentar lalu hilang. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Mata gelap menatap lurus. Nurhadi memalingkan pandang, lalu menoleh lagi. Cermin kosong. Pundaknya merinding. Wahyu Aji datang sore itu membawa roti. Mereka duduk di kursi kecil. Suasana kontrakan hening. "Aku lihat berita," kata Wahyu. "Sudah ditangkap." "Cukup, Di. Fokus ke kerja." "Gangguan belum hilang," jawab Nurhadi pelan. "Itu karena kamu terus memikirkan. Tarik napas. Atur jadwal. Jangan kalah." "Aku mencoba." Pakaian basah sendiri. Wahyu menatap pintu kamar yang tertutup. "Kalau berat, bilang padaku. Kita sholat di musola, lalu kembali tidur. Jangan berlama di kamar." Malamnya, tirai di jendela bergerak pelan. Pintu kamar terdorong setengah, lalu menutup lagi. Langkah ringan terdengar dari arah kepala ranjang. Helm di meja terdorong sedikit. Parfum yang dikenal mengisi ruang. Nurhadi berdiri dengan punggung menyentuh dinding. Ia mencoba menata logika, tetapi dadanya justru semakin sesak. Di permukaan cermin, ada kabut tipis seperti hembusan seseorang yang berdiri terlalu dekat. Ia mengusap dengan telapak, namun kabut kembali. "Aku sudah minta maaf," ucap Nurhadi. "Kalau kau dengar, pulanglah dengan tenang." Suara perempuan menjawab dari dekat. "Kau datang ke makamku." "Aku datang. Aku tabur bunga. Aku bilang maaf. Kenapa kau tidak dekap aku semalam?" Nurhadi menutup mata. Tubuhnya ingin melangkah ke ranjang, tetapi kepalanya menolak. Ia menahan diri agar tidak bicara lebih jauh. Ia ingat siang tadi ia benar-benar pergi ke TPU samaan. Matahari kering, angin pelan. Ia duduk sebentar di sisi nisan dan berdoa singkat. Ia menyebut nama Niken sekali. Ia minta maaf atas kata dan sikap. Ia berjanji menjaga mulut agar tidak menambah kabar. Sepulang dari sana, suasana badannya sempat ringan. Namun malam mengecilkan semuanya lagi. Di ruang depan, ibu batuk 2 kali, lalu diam. Nurhadi melangkah ke ambang pintu, ragu ingin memanggil, tetapi memilih tidak. Malu menahan langkah. Ia kembali ke kamar. Tirai menutup tanpa sentuhan. Langkah kecil melintas di lantai kayu, lalu hilang di dekat meja. Helm kembali bergerak, busa di dalam lembab seperti habis dipakai 2 orang. Nurhadi mengangkat helm itu, membaliknya, dan membiarkan udara masuk. Parfum menetap seperti garis yang tidak terlihat. "Aku lelah," katanya pelan. "Aku harus kerja pagi. Tolong cukup." "Peluk aku," jawab suara itu, lebih dekat. Nurhadi berdiri mematung. Ia bisa merasakan hangat di sisi kanan leher, hembusnya rata dan teratur.
Tangannya terangkat setengah, lalu turun lagi. Ia tahu keadilan di koran tidak menenangkan kamar ini. Ia tahu ziarah tidak otomatis menghapus jejak. Ia ingat pesan wahyu untuk fokus, namun dorongan di dada memaksa. Ia menatap cermin. Kabut melebar setapak. Di tengah kabut, ada wajah yang dikenalnya. Rambut basah. Mata tidak berkedip. Bibir tidak bergerak. "Aku minta maaf," ulang Nurhadi, hampir tanpa suara. "Kalau maaf, dekap aku." Langkah kecil terdengar sekali lagi, mendekat seperti menyusuri sisi ranjang. Tirai berkedut pelan lalu diam. Ruang terasa sempit dan dingin. Nurhadi berdiri di antara pintu dan ranjang, terjepit oleh pilihan yang tidak nyaman, membiarkan detik lewat tanpa keputusan, sementara napas yang bukan miliknya tetap tertata di lehernya, hangat dan menahan dirinya untuk tidak pergi. Ia menunduk perlahan, menatap spray yang rata, lalu mengangkat tangan sekali lagi. Ujung jarinya berhenti di udara. Dada berdebar. Ruang tidak menjawab. Hanya aroma yang tetap tinggal. Ia belum bergerak 1 inci. Hembus napas yang semalam menempel di leher masih tersisa ketika pesan masuk ke ponsel pagi itu. Nurhadi membaca pelan. Pengirim bernama Retnowati. Ia menulis singkat bahwa ia adik Niken dan ingin bertemu. Nurhadi menimbang lama, lalu membalas. Mereka sepakat di warung soto dekat kampus saat siang. Warung itu ramai namun tenang. Uap kuah naik dari mangkuk. Bau seledri dan jeruk nipis jelas. Retnowati sudah duduk di pojok. Wajahnya mirip Niken, tetapi tatapannya tidak menusuk. Kerudungnya rapi. Ia berdiri sebentar, lalu mempersilakan Nurhadi duduk. Lengan baju mereka bersentuhan ringan. Nurhadi kaku sesaat karena tubuhnya masih menyimpan sisa aroma semalam yang sulit hilang. Retno mengeluarkan ponsel, membuka satu rekaman, lalu menaruhnya di antara mangkuk. Suara Niken keluar serak namun jelas. Ia meminta maaf karena banyak hal dan berpesan agar Nurhadi tidak dibiarkan sendirian di kamar itu. Ia mengulang kalimat tentang salah langkah dan keputusan yang menimbulkan masalah. Nurhadi menunduk. Dadanya sesak. Retno mematikan rekaman dan menatapnya tenang. "Aku tidak tahu apa yang tepat," kata Retno. "Tapi aku ingin memastikan kamu tidak sendirian di rumah. Ibu kamu perlu ditemani. Hal-hal kecil bisa kubantu." Nurhadi menelan air liur. "Terima kasih. Aku malu pada diriku sendiri. Aku juga takut cerita orang." "Kita tidak bisa menutup mulut semua orang," balas Retno. "Kita hanya bisa menjaga yang ada di rumah." Nurhadi mengangguk. Sendoknya berhenti di udara. Ia merasakan dinding batin bergerak. Ada dorongan untuk bercerita soal malam-malam yang tidak tenang, soal helm yang lembab dan tirai yang menutup sendiri, tetapi lidahnya menahan. Retno menatap mangkuknya, lalu bicara lagi pelan. "Kakak pergi dengan cara yang buruk," ucap Retno. "Aku tidak menutup mata pada kesalahannya. Aku juga tidak menutup mata pada rasa sayangmu. Aku datang bukan untuk mengadili. Aku datang untuk merapikan yang bisa dirapikan." "Aku ke makam 2 hari lalu," kata Nurhadi. "Aku minta maaf." "Bagus," sahut Retno. "Kalau butuh aku ikut, bilang saja." Uap kuah menghangatkan wajah. Keringat kecil muncul di pelipis. Nurhadi menyeka pelan. Retno menggeser tisu ke arahnya. Jari mereka bersentuhan sebentar. Sentuhan itu tenang. Tidak menuntut. Tidak menggulung. Nurhadi sadar tubuhnya merespons hal-hal kecil. Sementara itu di kepalanya, suara perempuan yang minta pelukan masih tertahan. Ia menegakkan punggung. "Di rumah sering ada hal yang mengganggu," ucap Nurhadi akhirnya. "Aku tidak tahu harus memanggil apa." Retno menarik napas. "Kalau kamu tidak sanggup cerita sekarang, tidak apa. Aku tetap bisa datang ke rumah. Aku bantu bersih-bersih. Aku temani ibu." "Aku cemas," kata Nurhadi. "Orang kampung bicara macam-macam." "Aku akan datang sore ini," jawab Retno. "Kita tidak perlu banyak bicara dengan orang. Kita cukup lakukan yang perlu." Nurhadi diam beberapa detik. Ia menilai wajah Retno, garis matanya, cara ia menahan sudut bibir agar tidak ikut larut. Di kursi belakang mereka,
Dua mahasiswa tertawa kecil, lalu berhenti saat melihat sorot mata Nurhadi. Ia menunduk lagi. Perutnya terasa penuh padahal sotonya baru setengah. Retno memindahkan mangkuknya ke sisi dan mengendurkan suara. "Kamu tidur di kamar itu?" tanya Retno. "Aku berjaga kebanyakan," jawab Nurhadi. "Tubuhku minta tidur, tetapi aku takut." "Kalau kamu tidak keberatan, malam ini aku temani ibu di ruang depan," usul Retno. "Kamu bisa memejam sebentar." Nurhadi menatap tangannya sendiri. "Aku tidak ingin kau ikut berat." "Aku sudah memutuskan untuk datang," kata Retno singkat. "Kamu tidak mengikatku. Aku yang memilih." Uap di mangkuk mulai turun. Suara sendok dan gelas dari meja lain memudar. Nurhadi merasa tekanan di dada berkurang sedikit. Namun ada ruang lain di kepalanya yang tetap tegak. Ia bersyukur, tetapi juga gelisah. Ia membayar soto, lalu mereka berjalan keluar bersama. Angin siang menggeser ujung kerudung Retno. Ia merapikannya tanpa canggung. Nurhadi berjalan di sisi, menjaga jarak tipis. Ia tidak berjanji apapun. Ia hanya bernapas lebih pelan sambil menyiapkan pulang, dengan pikiran yang tetap waspada pada rumah yang belakangan tidak pernah sepenuhnya sunyi. Udara siang di warung soto yang tenang masih menempel di kepala saat Nurhadi pulang dan menutup pintu kontrakan. Ia masuk kamar, menata ulang isi lemari, melipat pakaian, memindah kotak kecil yang dulu disimpan untuk hadiah, dan menyingkirkan apapun yang memicu ingatan yang membuat dadanya sesak. Jendela ia buka sedikit, tirai ia rapikan agar tidak mudah bergerak. Lantai disapu pelan sampai sudut. Di atas meja ia menyisakan gelas dan kain lap, lalu duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Ia menunduk, membaca doa singkat tanpa suara panjang, hanya rangkaian kata yang ia pahami. Setelah itu ia berdiri dan menatap seluruh sudut kamar yang selama ini menekang. Udara dingin masih ada, tetapi tidak mencengkeram. "Izinkan aku membereskan ini," katanya pelan. "Aku minta maaf. Pulanglah dengan tenang." Tirai tidak bergerak. Cermin tidak berkabut. Helm di meja diam. Nurhadi mengulang dalam hati janji sederhana untuk menjaga ibunya dan menerima kehadiran Retnowati yang tidak menuntut. Ia mengingat tatapan Retno yang tenang, cara jemarinya menyodorkan tisu tanpa banyak kata. Di sela itu, kenangan pada kulit niken yang hangat dan wangi yang lama tinggal datang sekali lagi, menampar dengan halus dan membuat tenggorokannya sempit. Ia tidak kabur. Ia berdiri tegak, merapikan bantal, lalu menepuk spray hingga rata. "Aku tidak akan memanggilmu lagi," ucapnya. "Aku simpan yang baik. Yang lain aku lepaskan." Malam turun perlahan. Lampu kamar dibiarkan setengah. Nurhadi duduk bersandar pada dinding, menunggu tanpa harapan aneh. Di ruang depan, suara piring yang disentuh pelan menandakan ibu sudah selesai makan. Langkah Retno terdengar ringan menata baki, lalu berhenti di ambang. Ia tidak masuk. Ia hanya berdehem singkat agar Nurhadi tahu ia ada di situ. "Perlu bantuan?" tanya Retno pendek. "Sudah," jawab Nurhadi. "Terima kasih." "Kalau begini, kamu bisa tidur," kata Retno. "Aku di luar." Nurhadi mengangguk. Ia mematikan ponsel, menatap jendela yang hanya terbuka satu telapak, dan merentangkan kaki di atas ranjang. Dada masih ragu antara rindu dan kewarasan, tetapi tangan yang tadi gemetar kini bisa diam. Dalam hening itu, ada hembus ringan, sangat ringan, menyentuh sisi lehernya seperti salam terakhir. Ia tidak melompat. Ia tidak menoleh. Ia hanya menutup mata dan mengucap maaf untuk yang terakhir. Udara kamar tetap dingin, namun tidak menusuk. Tirai diam. Lantai tidak berbunyi. "Aku memaafkan," katanya, jelas. "Aku akan hidup baik." Pagi berikutnya, Nurhadi melewati salon lama. Tirai tertutup, kursi rias tidak terpakai. Ia tidak menoleh lama. Ia berjalan pelan di trotoar yang dulu membakarnya, kini terasa seperti jalur biasa yang boleh dilewati tanpa beban. Di pinggir jalan ia berhenti sebentar, merapikan kerah, dan menarik napas. Ia menoleh ke arah rumah. Ia tahu gosip tidak mudah berhenti, tetapi ia juga tahu sikap tenang di rumah bisa menutup celah. Ia menyalakan motor,
merasakan setang ringan, dan membiarkan mesin bergetar seperti biasa. Tidak ada beban di jok belakang, tidak ada embun di kaca helm. "Jaga ibu," kata Retno saat ia kembali, berdiri di ambang dengan senyum kecil. "Aku akan jaga," balas Nurhadi. "Kau juga duduklah. Kita sarapan dulu." Ia mematikan motor, menaruh helm, dan menutup pintu. Tidak ada langkah yang mengitari ranjang. Tidak ada tangan yang meminta dipeluk. Hanya dua cangkir yang diletakkan berdekatan di meja, uapnya naik tipis dan membuat ruangan terasa cukup untuk ditempati tanpa rasa gentar. Malam nanti lampu kamar akan dipadamkan dengan tangan yang tidak bergetar. Ketika mata terpejam, tidak ada suara yang menahan. Ia berbaring menghadap jendela yang terbuka sedikit, membiarkan udara masuk, dan diam di sana sampai detik terakhir dari gelisah itu patah oleh napas yang akhirnya tenang. Di TPU samaan, tanah meresap air pagi dan batu nisan memantulkan sinar yang datar. Nurhadi datang sebentar pada akhir pekan, menaruh bunga, tanpa kalimat panjang. Ia berdiri, mengucap maaf, lalu melangkah pulang. Di gang rindang Tlogomas, orang masih bicara, tetapi rumahnya sudah tidak. Di lehernya kadang ada sisa dingin yang singkat, cukup untuk mengingat, tidak cukup untuk menahan. Ia menerima itu sebagai bekas yang tidak perlu dihapuskan. Rumah yang dulu berbisik kini bisa ditiduri tanpa berjaga. Dan ketika mata tertutup, ia tidak memanggil siapapun. Ia hanya menjaga agar yang tinggal di rumah tidak kehilangan arah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita untuk menjaga batas, menghormati keluarga, dan tidak bermain dengan hal yang menyesatkan. Jika hati terasa berat, jangan sendirian, datanglah pada orang yang amanah, dan pegang doa erat-erat. Dukunganmu berarti. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang tajam, namun tetap menghangatkan hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjaga kita dari iri, dengki, dan jalan yang gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.